Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN Jumat 11 Oktober 2024 seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Kepala Negara menuturkan Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda ini saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Joko Widodo kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Joko Widodo pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan istana kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Jadi kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsberg. Kemudian yang di Bogor, ternyata ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda, Baron van Inhofe. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi. Dan sekali lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita,
tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Saya ingat 1 tahun yang lalu kita juga sudah ke sini dalam acara CEO Forum Kompas yang diadakan di tahun 2023, tapi kita selenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Dan sekarang kita berada di sini di Istana Garuda, dan ruangan ini adalah ruangan untuk konversi pers, baru pertama kali digunakan ya sekarang ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem. Dulu banyak yang bertanya, apa iya bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini, IKN ini? Apa iya bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, dan tadi ternyata sudah foto-foto bersama di Istana Negara di depan. Acaranya harusnya fotonya di Istana Negara dengan saya, dan ke sini bersama-sama, tapi karena saya ditinggal ya berarti nggak foto dengan saya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita foto di sini. Ada tempat yang bagus yang juga tidak semua orang bisa masuk dan bisa berfoto. Nanti kuncinya saya buka, kita foto di sana. Saya menyampaikan itu artinya apa? Artinya biar nanti waktu yang berbicara. Karena membangun sebuah ibu kota seperti Nusantara ini butuh waktu, butuh proses. Tidak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa juga 20 tahun untuk menjadi sebuah ekosistem besar, ibu kota besar, negara besar Indonesia. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap. Yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini kelihatan semuanya. Ini adalah tempat tertinggi yang bisa melihat ibu kota kita. Dan ini memang ruangan ini ruangan yang paling baik. Bapak, Ibu nengok ke belakang kelihatan semuanya. Sekali lagi, semuanya butuh waktu dan semuanya butuh proses. Ini membangun sebuah ibu kota negara, dan negaranya bukan negara kecil tapi negara besar.